Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, kami sampaikan selamat datang di Graha Maheswara Lembah Tumpang Resort Malang dalam acara Tasyakuran dan Bedah Buku yang berjudul Kepemimpinan Universitas Brawijaya 2006-2014 Yogi Sugito melalui Multi-Paradigmatic Approach pada minggu pagi hari ini. Mohon berikan aplaus dulu pada seluruh hadirin. Dan perlu kami sampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan acara tasyakuran dan bedah buku yang berjudul Kepemimpinan Universitas Brawijaya 2006-2014 Yogi Sugito melalui Multi-Paradigmatic Approach. Dan pada hari ini, Minggu 17 Desember 2023, telah hadir bersama kami yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Yogi Sugito. Yang kedua ada Bapak Dr. Andes Suryadi MS. Dan seluruh tamu undangan yang telah hadir menyempatkan waktu pada hari ini di Graha Maheswara Lembah Tumpang, Malang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat hadir bersama dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat dan penuh kebahagiaan. Untuk itu, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk menundukkan kepala kita, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dengan menundukkan kepala, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya merupakan Rizky Anggara yang akan memandu pada acara hari ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Yogi Sugito selaku Tuan Rumah Lembah Tumpang. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Yogi Sugito, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Suryadi MS, kolega lama sampai sekarang, dan juga teman-teman kolega dosen mahasiswa dari VIA yang tidak mungkin saya sebutkan namanya, juga Pak Bambang Susilo hadir bersama putranya, bimbingan saya. Ini yang hadir memang yang mengundang itu para mahasiswa, istilahnya generasi muda, calon pemimpin bangsa. Makanya topiknya kepemimpinan. Oh, sudah ada gambar. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir bersama pada pagi hari ini di Lembah Tumpang Resort dalam keadaan sehat walafiat, dan terima kasih yang tak terhingga kepada saudara Bapak Ibu semua yang telah hadir memenuhi undangan kami, utamanya Pak Sur yang secara surprise ini menulis buku ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata selama saya menjadi rektor waktu itu 2006-2015 itu, saya telah diamati. Saya nggak tahu itu gerak-gerik saya, sepak terjang saya itu telah diamati, bahkan mungkin ditulis oleh Pak Suryadi ini. Kok buktinya ada muncul buku ini.
Jadi baru sadar saya. Memang begini saya ceritakan, jadi sejak saya jadi rektor itu tekad saya, namanya kan Universitas Brawijaya. Tekad saya itu jangan sampai kalah dengan patihnya Gajah Mada. Itu guyonan saya. Mosok raja kalah sama patihnya. Nah, alhamdulillah selama 2 periode 8 tahun itu kami dengan dibantu semua pimpinan UB, fakultas juga, jurusan dan semua mahasiswa, dosen dan bahkan juga mahasiswa berhasil mewujudkan itu. Berhasil. Jadi pada waktu itu bisa tes, dicek di Google. UB waktu itu sudah paling besar, perguruan tinggi paling besar se-Indonesia. Dari segi jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah karyawan, jumlah kampus. Waktu saya rektor itu membuka 4 lokasi kampus. Mulai di Jakarta, satu-satunya perguruan tinggi yang berani buka cabang di Jakarta. Ya berani, Rojo kan. Rojo kok gak berani. Kampus di Kediri, ada di, nah ini Pak Bambang sering ledek saya, Kasembon, University of Kasembon ya Pak Bambang. Iya betul. Terus di Malang ada 2 kampus, ada 2 lokasi di Suhat, Soekarno-Hatta yang sekarang sementara untuk rumah sakit, daerah yang paling elit, juga di Puncak Dieng, perumahan yang paling elit. Paling elit. Itu bukan dana dari pemerintah. Dana saya nyari sendiri, dana dari masyarakat. Jadi rektor lain tadinya iri, tapi setelah tahu kita cari sendiri dananya baru kita paling besar waktu itu sudah. Paling baik karena prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Waktu itu kita sudah mendapat akreditasi institusi A, semua kaget. Akreditasi UB sudah A. Terus jurusan program studi yang mendapat akreditasi internasional banyak. Dan saya tahu persis, salah satunya saya hadir di Jepang itu, waktu penerimaan sertifikat akreditasi internasional itu, yang perguruan tinggi yang besar-besar itu, enggak saya sebutkan 5 besar itu, masih mau daftar. Padahal proses akreditasi itu paling tidak butuh waktu 4 tahun. Apalagi prestasi di bidang kemahasiswaan, PIMNAS itu ajang yang paling bergengsi, pekan ilmiah itu kita satu-satunya perguruan tinggi yang pernah juara umum PIMNAS 3 kali berturut-turut. Termasuk penyelenggara terbaik. Nah ini Bu Yogi ikut berperan waktu itu dan wanita, bagian konsumsi PIMNAS, itu semua yang ada di kampus dikasih makan, gratis. Peserta apa saja, tidak hanya panitia, dari perguruan tinggi lain ngajak rombongan, jadi kita sejak itu rumah terbaik. Jadi banyak sekali memang terukir yang telah kami ukir waktu itu, yang secara diam-diam Pak Suryadi mengamati itu. Nanti beliau akan meninjaunya mungkin dari segi teori manajemen kepemimpinan. Versinya Pak Suryadi. Tapi begini beberapa kata kunci mungkin yang bisa saya share kepada saudara sekalian yang muda-muda ini. Yang penting kita jangan terjebak rutinitas. Baik sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat. Mari kita selalu berpikir untuk maju ya, maju. Untuk maju nanti dikiranya ini politik ya. Jadi ya itu tadi sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, di staf di instansi, termasuk sebagai anggota masyarakat bangsa Indonesia ini. Supaya apa ya? Supaya kita berkembang. Jadi berkembang menjadi besar dan baik. Dan baik. Yang saya katakan tadi. UB menjadi besar dan baik. Tidak hanya besar saja tapi juga terbaik. Jangan terjebak rutinitas. Kita tuh sering, apalagi mohon maaf ini, kalau kita pegawai negeri itu ya sudah rutinitas.
Jadi apa saja, meskipun nggak pernah, katakanlah nggak pernah berkarya ya, yang penting gajinya tetap lancar, tiap bulan tanggal muda bayaran. Nah ini kita, apalagi pemimpin Pak, ya Bapak Ibu sudah tahu kan? Di Indonesia itu kelemahan pemimpin di Indonesia itu baik di perguruan tinggi, pemerintah daerah, sampai pemimpin nasional itu terjebak pada rutinitas. Mengapa Indonesia terburuk? Saya pernah mengatakan di forum nasional, kalau Indonesia pemimpinnya seperti Lee Kuan Yew, ya kita sudah seperti Singapura. Kalau Indonesia dipimpin Mahathir Muhammad, ya sudah seperti Malaysia. Jadi semua itu tergantung pemimpin. Jadi jangan terjebak pada rutinitas, harus selalu kreatif, inovatif, dan berpikir maju tadi. Memang ada yang mengatakan bahwa tidak ada kemajuan tanpa perubahan. Meskipun perubahan sendiri sering mendatangkan banyak musuh. Nah ini yang ditakuti oleh seorang rektor, bupati, wali kota, menteri, presiden itu musuh itu. Nanti kalau dirubah begini nanti musuhnya banyak. Nah itu. Padahal itu konsekuensi dari seorang pemimpin. Tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan tanpa perubahan, meskipun perubahan itu sering mendatangkan banyak musuh. Nah tugas kita menghadapi musuh-musuh itu. Bukan untuk diajak perang, ya, diajak berantem, tapi untuk diyakinkan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar untuk kemajuan dan untuk kepentingan bersama. Saya kira itu sebagai pembuka, monggo Pak Sur, apa yang ditulis. Saya sudah sepintas baca juga, waduh ini kok sangat luar biasa ini komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Yogi Sugito yang telah memberikan sambutannya dan selalu memberi motivasi khususnya kepada kami anak muda yang kemudian kelak akan menjadi pemimpin bagi negeri ini. Dan hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti paparan buku kepemimpinan Universitas Brawijaya 2006-2014 Yogi Sugito melalui multi-paradigmatic approach dari yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Suryadi MS. Ya, kepada Bapak Dr. Andes Suryadi MS dipersilahkan. Boleh berikan aplaus dulu kepada hadirin untuk Bapak yang akan mengisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang dalam acara bedah buku sebetulnya yang berjudul Kepemimpinan Rektor Universitas Brawijaya 2006 sampai 2014 dalam kepemimpinan dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Yogi Sugito. Multi-paradigmatic approach yang ditulis langsung oleh Bapak Dr. Detrandus Siryadi MS. Prof, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan hasil tulisan dari Bapak Dr. Suryadi yang kemudian akan memaparkan apa yang beliau amati selama ini sejak tahun 2006 sampai 2014 terkait tentang Prof. Yogi tentunya. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa
jalannya diskusi kita pada siang hari ini akan dimulai dari paparan terlebih dahulu dari Bapak Suryadi, Bapak Dr. Suryadi, lalu kemudian ada sisi diskusi, mungkin Q&A, bisa langsung kepada penulis, dalam hal ini adalah Bapak Dr. Suryadi, dan juga Bapak Ibu bisa juga langsung direspon nantinya oleh Bapak Prof. Yogi, tentunya akan memberikan insight dari semua tulisan Bapak Dr. Suryadi. Untuk efisiensi waktu, saya mempersilahkan kepada Bapak Dr. Suryadi untuk memaparkan hasil tulisannya. Silahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya tidak menduga kalau akhirnya harus berbincang kembali dengan Prof. Yogi. Buku ini benar, sudah lama, proses risetnya panjang, dan benar bahwa yang saya riset tidak tahu kalau sedang diriset. Bahkan informan-informannya pun tidak tahu bahwa mereka sedang saya wawancarai untuk menggali data. Misalkan teman-teman dekan, teman-teman pembantu rektor, ya, sampai kemudian dosen dan umum, itu sama sekali mereka tidak sadar kalau saya sedang menggali tentang kepemimpinan Pak Yogi Sugito. Jadi begitulah proses yang saya tempuh. Saya berharap dengan begitu maka saya bisa mendapatkan gambaran yang nyata, bukan lagi dibuat-buat. Karena salah satu kelemahan dari penelitian kualitatif itu ketika informan tahu sedang diwawancarai, itu lalu mengatur isi. Nah, sementara kita dengan perbincangan sehari-hari dia nggak sadar, ya. Satu episode saja ketika terjadi begini. Pak Sumartono, dekan saya, marah-marah dengan Prof. Yogi. Gara-garanya adalah lawang yang punya mahasiswa ke Jakarta itu loh, yang DPR, itu via. Kok yang keluar SK-nya kok hukum sama manajemen. Wah, ini kan kosro. Yang bantu itu loh, dosen mahasiswa via. Yang keluar izinnya adalah hukum dulu sama manajemen. Mau emosi marah gitu. Akhirnya mohon maaf ngelabrak Pak Yogi kira-kira gitu. Tapi ya itulah sesuatu yang nggak disadari. Jawaban Pak Yogi sederhana, tenang, sebentar lagi keluar yang dari via. Kalau sekarang keluar via, saya khawatir hukum sama manajemen nggak pernah keluar izinnya. Nah, kira-kira begitu. Itu sesuatu yang luar biasa, ya, kecil tetapi disitulah sebetulnya kita sudah bisa membaca. Begitulah sebuah kecerdikan seorang pemimpin untuk bisa meloloskan keberhasilan dengan cara yang unik begitu. Meskipun lalu tadi sempat dilabrak oleh Pak Sumartono. Kemarin Pak Sumartono emosinya itu sebelum ke Pak Yogi itu ke saya dulu. Jadi curhat, Pak Sur ini gimana kok bisa begini? Kira-kira begitu. Ternyata di balik cara yang ditempuh oleh Pak Yogi justru membuat 3 program tadi keluar izinnya. Andai kan via diberitahu, via lebih dulu, maka yang 2 mungkin belum juga tidak keluar izinnya. Ini salah satu event peristiwa betapa bahwa seni memimpin itu menentukan segala-galanya. Baik, mungkin ilustrasi yang pertama, ini kebetulan alhamdulillah di hari ke depan ini berapa bulan lagi ya? Akan ada pesta besar-besaran? 2 bulan lagi? Iya, kita akan ada pesta nasional. Pesta besar yang akan menentukan negeri ini mau kemana dan bagaimana. Apakah lalu menjadi negeri yang bisa berkembang berubah secara spektakuler sebagaimana Brawijaya dikomandoi oleh Pak Yogi, atau kita akan menuju ke tempat yang mengerikan atau menyedihkan. Sebentar lagi dan Bapak Ibu akan menjadi bagian dari yang ikut berkontribusi. Apakah akan memilih yang terbaik atau memilih bukan yang terbaik? Karena seorang pemimpin, sebagaimana tadi juga Pak Yogi sampaikan, pemimpin itu akan menentukan segala-galanya. Tidak ada perubahan yang ditetapkan atau disentuh atau disebabkan oleh mayoritas masyarakat. Tidak. Perubahan selalu hadir dari kelompok elit. Dan itulah pemimpin. Jadi jangan bermimpi perubahan dari masyarakat, dari rakyat, jangan bermimpi. Itu akan lahir dari seorang pemimpin. Dan itu sejarah yang tertulis maupun tidak tertulis. Ya. Nah, saya punya ilustrasi begini, Bapak Ibu. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad wafat, terjadi kegaduhan. Umar bin Khattab itu shock. Dia tidak bisa menerima berita bahwa Kanjeng Nabi wafat. Akhirnya
Ya ngamuk-ngamuk begitu sambil mengacung-acungkan pedang. Siapa yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi wafat menghadapi pedangku? Kira-kira begitu, shock emosi. Untungnya kemudian bisa diluluhkan atau disadarkan oleh Abu Bakar. Ya. Begitu kemudian sudah reda, maka apa yang terjadi? Beliau berdua dengan sahabat yang lain tidak segera mengurus jenazah Nabi. Jenazah Nabi itu agak tanda petik terabai. Sehingga beliau itu tercatat dimakamkan hari ketiga. Padahal kita tahu kan di dalam Islam itu orang yang wafat itu harus disegerakan, dimakamkan. Ini hari ketiga. Mengapa itu terjadi? Karena yang muncul adalah menentukan pemimpin lebih penting dari memakamkan Kanjeng Nabi. Karena peran pemimpin luar biasa pentingnya. Kekosongan kepemimpinan dalam sebuah negara itu malapetaka kalau tidak segera ada solusinya. Oleh karena itulah para sahabat langsung melakukan proses-proses rapat-rapat secara maraton dan akhirnya kemudian terpilihlah Abu Bakar. Sebelumnya Abu Bakar sudah langsung mengatakan Umar pengganti. Tapi Umar mengatakan apa? Selama masih ada Abu Bakar, saya tidak akan pernah berani menjadi pengganti. Oleh karena itu saya baiat Abu Bakar sebagai pemimpin. Tentu Umar memilih Abu Bakar karena Umar sangat tahu kapasitas Abu Bakar. Dan dia merasa berada di levelnya di bawah. Nah oleh karena itu setelah itu pengganti Abu Bakar adalah Umar. Tapi satu hal pesan saya atau agenda yang ingin saya sampaikan. Betapa seorang nabi pun wafat sampai dimakamkan baru hari ketiga. Demi munculnya sosok pemimpin karena tidak boleh dalam sebuah organisasi apalagi negara ada kekosongan pemimpin. Mengapa demikian? Karena sekali lagi pemimpin itu akan menentukan warna dari apa yang dipimpin. Organisasi yang dipimpin, negara yang dipimpin ditentukan oleh sang pemimpin itu. Ini permasalahannya, kuncinya di sana. Oleh karena itu maka karena pentingnya dan salah satu yang saya munculkan itu peran utama yang tidak pernah bisa diganti seorang pemimpin itu adalah direction setter, penentu arah. Jadi kita mau pergi kemana ditentukan oleh pemimpinnya. Kita mau kemana dan sebagainya pemimpin yang menentukan. Organisasi ketika mendapatkan pemimpin yang tepat maka bisa berharap banyak. Itulah pemimpin. Oleh karena itu saya menjadi tertarik. Kebetulan saya itu pengajar mata kuliah kepemimpinan. Nah kebetulan pula memang tahun pertama Pak Yogi menjadi rektor itu saya sekedar ngamat-ngamat saja. Karena sebagai bagian dari universitas tentunya saya juga ingin mencermati. Tapi kemudian begitu perjalanan saya melihat berbagai hal yang sangat menarik. Dan saya berpikir begini, apa yang dilakukan Prof. Yogi itu saya sanding banding dengan teori-teori leadership yang saya pelajari, itu menemukan semacam jawaban-jawabannya. Jadi dengan kata lain, ketika saya coba menggunakan teori-teori leadership itu saya potretkan, maka di situ banyak perilaku yang menggambarkan bagaimana sosok seorang pemimpin bermain dan menentukan berbagai perubahan itu. Maka kemudian saya tertarik akan saya tulis. Nah, sekalian untuk penelitian kira-kira begitu. Nah, akhirnya ya sempat memang saya sampaikan dan sebenarnya mohon maaf. Jadi ini sudah selesai penelitian itu pada tahun terakhir Pak Yogi sebagai rektor. Maunya saya sebetulnya itu hadiah ketika Pak Yogi menyelesaikan sebagai rektor. Tapi ternyata saya lagi kolaps. Jadi ada badai, tapi sekarang sudah berlalu. Gitu. Akhirnya buku itu terbengkalai, tidak bergerak. Nah beberapa waktu yang lalu sama teman dosen kami yang junior, Pak, sudahlah Bapak sudah saatnya harus profesor, jangan dibiarkan berlalu. Nah akhirnya untuk itu maka saya harus menghimpun lagi credit point dan salah satunya ya kalau begitu saya akan menerbitkan buku-buku yang pernah saya desain. Akhirnya maka kemudian salah satu yang kemudian saya munculkan adalah buku ini. Sengaja memang saya tulis cover, biasanya buku itu jarang cover aktornya itu jarang, biasanya kalimat. Tapi ini sengaja saya munculkan wajah beliau. Ya. Ini
ketika anak saya, kebetulan saya punya anak arsitek begitu ya, saya bilang tolong buatkan kembali rekonstruksi wajah Pak Yogi mau saya jadikan cover. Nah, itu sudah saya uji nih. Ini namanya enggak saya kasihkan, saya kirimkan beberapa teman yang pernah mengalami atau pernah tahu Pak Yogi. Saya tanya itu siapa. Ternyata jawabannya, loh itu kan dulu rektor Brawijaya. Loh itu kan, oh berarti berhasil, gambarnya berhasil. Baru kalau dikasih nama kan ya otomatis tahu. Tapi kalau nggak ada nama kan kira-kira begitu. Artinya oh berarti ini potretnya berhasil, ya sudah kalau gitu saya gunakan untuk menjadi cover buku ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, insya Allah buku ini, mengapa saya sebut dengan multi paradigmatik, itu karena seluruh teori leadership yang ada, terutama yang utama, itu saya mainkan semua untuk memotret kepemimpinan Pak Yogi. Ya, di dalam kepemimpinan itu ada 4 paradigma. Yang pertama itu paradigma trait theory. Yang paling tua yaitu tentang sifat atau karakter dari pemimpin. Di masa lalu yang namanya pemimpin itu dipotret dari sifat-sifatnya. Jadi ada pemimpin yang berhasil gitu, lalu dipotret. Lalu dijadikan indikator. Kalau orang memiliki karakter-karakter ini, maka dia akan berpeluang jadi pemimpin yang sukses. Itu teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua, paradigma yang kedua itu personal behavior theory. Teori itu merasa kok ini bicara pemimpin kok yang dipotret karakternya, harusnya perilakunya dong. Nah, maka lalu menghasilkan paradigma yang kedua, personal behavior theory. Ditelitilah perilaku seorang pemimpin. Saat apa? Karena pemimpin itu tugas utamanya adalah membuat keputusan, decision maker, ya, direction setter, bagiannya di sana ada decision maker. Maka ditelitilah perilaku seorang pemimpin ketika membuat keputusan. Dan ini yang paling terkenal teorinya. Sehingga Bapak Ibu mungkin sejak awal kenal. Yang namanya pemimpin itu ada yang demokratis, ada yang otoriter, ada yang laissez-faire. Itu terkenal banget. Dan orang menganggap bahwa yang bagus adalah demokratis. Ya, itu kesimpulan umum. Sehingga saya waktu itu bikin shock teman-teman ketika launching pertama Pak di lantai berapa itu 6 itu, saya katakan kepada audiens dari riset saya dan saya tulis di sini bahwa ternyata Prof Yogi itu kepemimpinannya tidak demokratis. Wah, itu banyak yang shock itu. Saya tidak tahu Prof Yogi shock juga enggak. Saya sengaja begitu. Karena umumnya orang memandang yang pemimpin itu mesti demokratis is the best. Padahal tidak demikian. Tidak demikian, justru pemimpin yang baik itu malah yang bisa bertindak secara kontinum. Artinya apa? Dia bisa bertindak kapan harus otoriter, kapan harus demokratis, kapan harus laissez-faire. Bisa mengubah tergantung dari masalah yang dihadapi dan orang yang dihadapi. Bapak Ibu kalau jadi pemimpin, punya anak buah, orangnya cerdas, kemauannya kuat. Jangan diperintah-perintah. Dibiarkan saja dia sudah bekerja baik kok. Beri dia delegasi, laissez-faire, sudah serahkan urusan itu. Tapi kalau punya anak buah, kemauannya lemah, kemampuannya rendah. Jangan coba-coba demokratis, bubar. Nah ini yang tidak dicermati. Maka saya katakan, Pak Yogi itu leadershipnya dari konteks ini adalah continuum theory, menggunakan teori style, continuum style. Ya, gaya yang kontinum, kapan beliau otoriter, kapan, nah ini tertulis dengan baik, kapan-kapannya itu sampai terungkap. Nah, teori personal behavior itu tidak menjelaskan kapan otoriter, kapan harus demokratis, kapan harus laissez-faire. Dari riset saya menjadi menemukan. Jadi saya memperkaya teori yang kontinum tadi yang tidak sempurna menjelaskan mengapa kok harus begini, harus begini, harus begini. Dari riset saya atas perilaku kepemimpinan Pak Yogi, saya temukan di sini. Misalkan begini, mohon maaf nanti kalau saya salah ya cara saya, karena memang bagaimanapun riset itu kan memotret, jangan-jangan potretnya enggak tajam, kira-kira gitu ya. Jadi misalkan begini, kalau ada urusan dan ini urusannya penting, lalu kemudian Pak Yogi itu tahu posisi kewenangannya penuh ada di tangannya, ya. Lalu kemudian beliau menguasai permasalahannya, maka
nggak usah pakai lama-lama, nggak usah diskusi, nggak usah tanya-tanya, langsung diputuskan, brek, jalan. Tapi kalau ini penting, beliau menguasai, tapi kekuasaannya tidak sepenuhnya ada di dirinya. Nah, disinilah berdialog dengan koleganya. Misalkan ketika buka kampus Kediri, salah satunya yang saya amati, itu tidak bisa beliau langsung buka tanpa rembuk dengan dekan-dekan. Karena bagaimanapun dekan-dekan itu yang punya jurusan dan punya dosen dan nantinya merekrut mahasiswa. Nah, disitulah maka terjadi style demokratis. Nah, itu saya temukan. Meskipun teori yang tidak ada, tapi kemudian saya telusuri dan saya menemukan setidaknya itu gambaran potret kepemimpinan Pak Yogi Sugito. Bisa jadi orang lain ketika kita cermati, mungkin kapannya, bagaimananya berbeda. Tapi setidaknya saya sudah memberikan kontribusi teori bahwa continuum style itu belum berhenti, harus ditingkatkan untuk menjawab kapan, bagaimana seseorang harus bermain di aras otoriter, di aras demokratis, di aras laissez-faire. Nah, kalau pemimpin bisa bermain begini, itu jauh lebih canggih dari pemimpin demokratis. Ya, karena suasana otoriter itu diperlukan dan kadang-kadang justru otoriter itu menghasilkan hasil yang lebih bagus. Misalkan seorang kapten pilot terus kemudian posisi pesawat sudah dalam kondisi berbahaya, diskusi dulu dengan kru, jebol, kira-kira gitu, enggak mungkin. Nah, inilah, jadi diantara temuannya seperti itu. Dan saya memulai dengan sesuai dengan teori-teori yang ada. Jadi saya mulai memotret itu dengan peran strategis. Pemimpin itu peranannya banyak, tapi seorang pemimpin yang cerdas itu akan memilih peran apa yang harus dimainkan dengan serius dan ketat. Peran apa yang kemudian bisa didelegasikan. Setahu saya Pak Yogi, kalau sudah urusan mahasiswa, pasti dilemparkan pada waktu itu, ya, yang karena saya dekat dengan beliau juga, Pak Ainur Rosyid. Enggak sibuk-sibuk, ada mahasiswa demo, ngapain posing? Sudah ada yang siap menghandle dan canggih yang menghandle. Kira-kira begitu. Ini artinya apa? Beliau memilih peran-peran mana yang harus dimainkan dan peran mana yang bisa didelegasikan kepada timnya. Sehingga energinya pada wilayah-wilayah yang paling strategis. Nah, itu juga salah satu yang saya tulis di sini. Jadi kecanggihan Prof. Yogi itu adalah memilih peran-peran strategis mana dan kemudian mendelegasikan peran mana yang masih bagian dari perannya tetapi bisa dimainkan oleh tim yang menjadi kesatuannya. Sehingga pada saat yang sama bawahan seneng loh Bapak Ibu, ketika Pak Rektor punya urusan lalu diserahkan ke PR3. PR3-nya merasa dirinya diuangkan, merasa dia diberi kepercayaan, merasa dirinya diberi ruang. Justru itu adalah penghargaan bagi seorang bawahan ketika dia diberi peran yang sesuai dengan posisinya dan itu menjadikan tim kepemimpinan menjadi sangat luar biasa. Itu yang saya potret ya. Jadi saya memotretnya begitu. Saya lihat sekian peran, akhirnya peran-peran apa yang kemudian secara strategis diambil oleh Prof. Yogi. Terus setelah itu dari peran-peran yang diambil itu saya cermati, mulai dari sisi karakternya. Karena teori ini sudah dilupakan, teori sifat itu dilupakan orang, bahkan dianggap enggak relevan lagi karena itu teori yang paling tua. Ya, paling pertama, Gridman teori itu sebetulnya yang paling tua itu ya bicara soal trait itu. Buat saya begini, bagaimana mungkin kita bisa memprediksi perilaku orang kalau kita tidak paham karakter orang itu? Maka tetap ini relevan, bahkan bisa memprediksi perilaku orang. Oleh karena itu lalu saya telusuri bagaimana karakter Pak Yogi. Karakter itu kemudian saya semacam simpulkan ada 3 aspek yang harus saya klasifikasikan. Nah, alhamdulillah ini juga temuan saya, karena biasanya teori itu langsung bicara begini. Saya coba simpulkan akhirnya ada 3 hal. Nah, ini nanti bisa digunakan kalau mau milih presiden ya. Pertama adalah dari sisi personality-nya. Orang harus punya personality yang pas untuk jadi pemimpin. Di antaranya apa? Yang perlu menonjol. Integritas. Pak Yogi di mata saya adalah sosok yang punya integritas yang bisa diandalkan. Tidak pagi dele sore tempe. Punya komitmen yang bisa
pegang. Mungkin Pak Bambang juga merasakan sikap integritas yang diwujudkan dengan komitmen-komitmen yang ada itu beliau pegang dengan baik. Self confident, siapa yang enggak kenal Prof Jody dengan self confidentnya, ya percaya dirinya, termasuk toleransi terhadap stres. Ya, kalau enggak tahan stres, jangan jadi pemimpin. Impossible itu. Nah, jadi personality yang pertama. Kemudian yang kedua, kompetensi, kapabilitas, kemampuan. Nah, kalau orang tidak mampu, misalkan kemampuan itu apa? Ya mesti harus cerdas lah, seperti istri saya itu kan cerdas, Fatona. Jadi harus cerdas, pemimpin gak cerdas itu gimana toh Mas, Mbak? Kira-kira begitu. Ini maksud saya kalau nanti memilih presiden cari yang cerdas. Jangan main-main, ini presiden loh Mas, Mbak. Ya ini untuk yang Mas, Mbak ya. Jadi kompetensi, kapasitas, kapabilitas. Ini harus jelas. Orang nggak punya kapasitas kok kita paksakan kita pilih, ya jadi masalah. Orang personality-nya pagi dele sore tempe kok kita pilih, ya jadi masalah nantinya. Nah, yang ketiga, dari hasil-hasil riset dianggap kurang relevan, tapi saya tetap masukkan. Karena menurut saya asik sih kalau punya misalkan pemimpin itu ganteng, cantik, rasanya asik gitu kan ya. Nah, itu namanya performance. Yang ketiga itu performance. Jadi personality, kompetensi dan performance. Lah beliau itu milih semuanya, ini tiga-tiganya itu satu angkatan di situ punya semua. Ya. Bahkan kalau Bu Yogi mungkin sering cemburu itu karena sering salah satu dosen saya dan sekarang kolega saya Bu Samsiar itu selalu bilang gitu. Iya Pak Yogi orangnya ganteng kok. Nah begitu. Ganteng itu perlu, cantik itu perlu untuk menjadi pemimpin. Dari sisi penampilan itu kan ya, kenapa salah satu peran strategi seorang pemimpin itu adalah representator dari lembaga yang diwakili. Dia akan bicara di mana-mana sebagai rektor. Nah, ketika penampilannya mempesona itu luar biasa. Apalagi kadang-kadang di timing harus menghibur, suara emasnya keluar. Itu luar biasa. Ya. Saya itu berani nyanyi gitu ya, berani nyanyi. Gara-garanya ditulari Pak Ainur Rosyid. Lah Pak Ainur Rosyid itu gara-garanya diperintahkan Pak Yogi gitu loh. Saya nyebutnya ada Senin bernyanyi. Di sini saya tulis. Ya, jadi ada Senin bernyanyi. Pokok hari Senin habis maghrib itu kalau nggak salah ya mudah-mudahan benar. Itu Pak Yogi berkumpul dengan WR dengan dekan-dekan gitu. Terus tentornya Bu Yogi. Karena salah satu teman saya yang nggak bisa nyanyi blas itu Profesor Sumartono, nggak bisa nyanyi blas itu. Tapi gara-gara Bu Yogi paling nggak ada satu rekaman lagunya. Nah, diajari oleh Bu Yogi. Jadi ada yang namanya Senin bernyanyi. Mungkin orang mengatakan ngapain? Kok wong rektor, pembantu rektor, dekan kok nyanyi-nyanyi? Mungkin orang begitu. Tapi dalam konteks leadership itu luar biasa. Interaksi yang informal dan intens dengan teman-teman kolega pimpinan itu menciptakan suasana hubungan yang bagus yang membuat lalu loyalitas muncul, lalu kemudian rasa ewoh pakewoh kalau misalkan menyelisihi. Nah, kira-kira begitu. Sehingga itu terjadi dengan bagus. Jadi pendekatan formalnya jalan, informalnya jalan. Dalam kajian teoritik saya, Prof Yogi itu kepemimpinannya lebih mengedepankan hubungan tugas ketimbang hubungan kemanusiaan secara formalnya. Jadi kalau ketemu secara formal itu yang diomongkan bagaimana tugas. Tetapi begitu informal seperti Senin bernyanyi, lain lagi wajahnya sudah. Disitulah persahabatan dimainkan. Ya. Salah satu contoh yang saya wawancari adalah seorang sapam. Sapam saya wawancara ini, Bro. Tapi ya nggak tahu kalau dia sedang saya wawancara sebagai informan, nggak tahu. Saya bilang, Mas, ya opo, di rektor Pak Yogi. Alhamdulillah Pak, kemarin itu Pak, saya bertamu ke sana karena anak saya pengen kuliah. Terus, wah diterima Pak. Terus saya diterima di sana itu diajak ngobrol. Ngobrolnya agak lama Pak, saya kan bingung Pak, karena saya tahu di luar juga ada tamu-tamu yang lain. Nah saya ini kan sapam, mosok
ngobrolnya rodok suwi, kan nggak pantas, itu beliaunya. Tapi itulah yang saya katakan, pendekatan humanistik yang dimainkan oleh Pak Yogi dengan koleganya itu menjadi efek yang juga luar biasa. Makanya saya tuangkan di situ ada pendekatan formal terlihat seperti apa, informalnya apa, dan titik temunya menghasilkan apa. Itu saya gambarkan di sini. Ya. Nah, dari apa yang saya gambarkan itu, maksudnya semua teori saya gunakan. Mulai teori yang tadi ya, trait theory, personal behavior, lalu yang berikutnya itu adalah situational leadership. Bahwa seorang pemimpin itu harus membaca situasi. Sehingga lalu faktor-faktor situasi menjadi pertimbangan untuk melakukan tindakan. Nah, yang terakhir itu yang sering saya sebut di situ adalah pendekatan transformatif, itu yang kita kenal dengan transformational leadership, visioner leadership, charismatic leadership. Nah, itu yang juga saya cermati. Sejak awal saya mengenal Pak Yogi itu adalah orang yang pertama memunculkan satu diksi, world class university, entrepreneurial university. Itu pokoknya Pak Yogi banget. Nah, kira-kira gitu. Itulah wajah Pak Yogi memulai kepemimpinannya dengan satu visi, mengubah Brawijaya menjadi world class dan entrepreneurial university. Sebelumnya nggak ada. Rektor-rektor sebelumnya nggak pernah mengusung itu. Begitu beliau kampanye pertama, pemilihan rektor yang pertama, beliau memunculkan itu. Dan itulah dalam konteks leadership, itu disebut dengan visi. Seorang pemimpin nggak punya visi, sudahlah jangan jadi pemimpin. Apalagi kalau meminta asistennya untuk menjawab pertanyaan, jangan jadi pemimpin. Jangan, nggak pas. Jadi begitu beliau mencalonkan, berkampanye, maka diksi itu muncul. Dan itu milik Pak Yogi banget, tidak dimiliki yang lain. Dan tambahannya saya masih ingat, kita itu harus besar, kita itu harus kaya. Itu ingat saya dari Pak Yogi langsung, kaya besar. Mimpi beliau itu apa? Seluruh Indonesia kota strategis punya kampus. Sehingga nanti ada presiden, ada menteri, semuanya lulusan Brawijaya. Itu mimpinya dulu. Ya. Saya cermati betul, begitu ada visi itu, beliau langsung bergerak pada poin yang tidak boleh diganggu gugat. Visi ini harus goal. Di antaranya lalu muncul kelas bahasa Inggris. Mau world class kok nggak punya kelas bahasa Inggris, ya impossible kan? Maka dibukalah kelas bahasa Inggris. Jadi itu kan ya. Dosen-dosen, wah ini wajib lulusan luar negeri. Kalau sudah terlanjur nggak lulus luar negeri seperti saya, wajib main-main ke luar negeri. Saya korban pertama yang namanya homestay program. Saya adalah peserta pertama. Sebelum saya daftar waktu itu via itu nggak ada yang berani daftar. Begitu saya daftar langsung udah ikut-ikut. Ya, sehingga 16 teman berangkat ke New Zealand. Ya. Nah itu program pertama. Pokoknya dosen Brawijaya tidak punya pergaulan internasional. Karena kita mau world class university. Ya, gitu kan. Jadi beliau punya visi, lalu bagaimana visi ini dioperasionalkan dalam kebijakan, dalam program-program, ya, dan dikawal dengan sangat baik. Sehingga lalu terjadilah misalkan rapat pimpinan sebulan sekali putar, kalau nggak salah sebulan sekali Pak ya, putar dari fakultas ke fakultas. Insya Allah sebelumnya nggak begitu prosesnya. Begitu dipegang Pak Yogi, itu jalan dan fakultas ke fakultas. Itu proses yang beliau lakukan. Bahkan lalu ada juga, meskipun harus saya katakan kurang berhasil, yaitu keinginan Pak Yogi ingin selain dengan pimpinan juga ingin bertemu dengan seluruh dosen dan karyawan. Itu hanya kalau nggak salah sekali atau 2 kali terlaksana, setelah berikutnya agak. Tapi yang menarik lagi Bapak Ibu sekalian, belum ada kampus di seluruh Indonesia yang karyawan pun rekreasinya ke luar negeri, kecuali zaman Pak Yogi. Sekarang pun sudah tidak ada, ya, karena nggak ada Pak Yogi, gitu ya. Betul, luar biasa. Karena Pak Yogi bilang kita harus kaya dan kita harus menikmati kekayaan itu. Dan dosen, karyawan, dekan, waduh menikmati betul. Ya, dekan saya itu mau ke luar negeri itu wirawiri saja itu. Buka kerjasama dengan sana, buka kerjasama dengan sana. Itu enak banget itu.
Anggota Senat tuh semua berangkat ke luar negeri, wong karyawan saja berangkat ke luar negeri apalagi anggota Senat. Ya sekarang saya jadi Senat Fakultas enggak pernah. Jadi besarnya Brawijaya, kayanya Brawijaya sekaligus juga dinikmati orang-orang yang ada di dalam Brawijaya. Itu saya yakin menjadi kenangan-kenangan yang tidak bisa terlupakan. Nah, kemudian kalau beliau menyindir tentang saya kok disandingkan dengan Bung Karno dan Bung Harto ya. Iya. Karena di dalam leadership tadi kan ada kepemimpinan karismatik tadi. Ada kepemimpinan visioner dan kepemimpinan transformasional dan ada kepemimpinan karismatik. Dari pengamatan saya dan pengakuan secara umum, pemimpin yang karismatik itu salah satunya adalah Bung Karno. Ya. Tetapi Bung Karno itu punya kelemahan. Manajernya rendah. Jangan heran kalau babak bundas. Seorang pemimpin seharusnya juga punya kemampuan manajerial. Pak Karno lemah di dalam manajerialnya. Tapi karismanya memang luar biasa. Dan karena itu sukses menggerakkan masyarakat untuk merdeka. Tapi tidak sukses ketika harus menata birokrasi pemerintahan. Karena di situ kebutuhan manajerial muncul. Pak Harto terbalik. Kemampuan manajerialnya Pak Harto itu susah dicari lawan tandingnya. Karena itu kan luar biasa. Di dunia itu enggak ada loh presiden 32 tahun padahal negara demokrasi. Ya. Kalau Bung Karno dengan karismanya agak memaksa. Ya, agak memaksa. Proses itu kan misalkan jadi presiden seumur hidup, itu kan ada proses-proses memaksa. Kalau Pak Harto kan tidak. Selalu melalui proses konstitusional. Bukan anak haram konstitusi, itu enggak boleh. Konstitusional, jalan dengan bagus. Dan itu sampai 32 tahun. Itu karena kemampuan manajerialnya Pak Harto, itu luar biasa. Lah, Pak Yogi itu punya dua-duanya. Karismanya punya, kemampuan manajerialnya punya. Maka saya sebut, ya saya sempat berharap andai ditemukan orang seperti Pak Yogi jadi presiden, kayaknya dalam waktu singkat kita seperti Cina deh. Cina itu kan lebih akhir dari kita ketika merdeka. Dan Cina kan nggak bisa apa-apa dari dulu. Begitu kena Jinping. Beng. Sekarang Amerika pun harus tabik. Itu karena apa? Pemimpin. Nah kalau kemudian kita ketemu di Indonesia pemimpin-pemimpin yang punya karisma yang diperlukan dan kemudian manajerial yang diperlukan. Negeri ini dalam waktu singkat, karena kita kaya raya loh ya, maka dalam waktu singkat akan melejit tinggi, menguasai dunia. Tapi kalau kita tidak ketemu pemimpin yang pas, segala kelebihan negeri ini tidak bermakna apa-apa. Itulah maka leader, itulah yang menentukan, ya, menentukan segala-galanya. Jadi buat teman-teman ya tolong perhatikan dengan baik, kembangkan diri Anda menjadi leader, satu sisi, dan saat Anda harus memilih leader, pilihlah dengan jujur yang memang memiliki tadi personality yang diperlukan, ya, kemudian kompetensi yang diperlukan, ya syukur-syukur ganteng, ya kira-kira begitu. Karena kalau tampil kan yang namanya orang ganteng itu kan ya lain kan ya, kan begitu. Nah kalau itu bisa terjadi, waduh luar biasa. Dan kepemimpinan, walaupun saya agak bingung juga mencandra Prof. Yogi ini, kenapa? Karena ada dua teori dasar, bahwa pemimpin itu satu dikatakan dilahirkan, satu dibentuk. Lah, Prof. Yogi ini dilahirkan atau dibentuk ya? Itu yang tidak bisa saya jawab. Ya. Karena apa? Bayangkan, sejak masuk Brawijaya sampai rektor 2 periode, beliau tidak pernah tidak menjadi pemimpin. Itu terus jadi gitu loh, sampai masuk apa itu? Catatan apa itu? Ya. Rekod muri. Kenapa? Ya karena masa ada orang nggak pernah berhenti jabat. Ya hanya satu-satunya ya beliau ini, gitu ya. Yang lain-lain jabat, setelah itu pergi kan gitu kan. Ini beliau jabat terus gitu. Maka ini sebetulnya dilahirkan atau dibentuk oleh lingkungannya. Ya. Tapi begini juga, meskipun dilahirkan kalau tidak punya kesempatan di backup oleh lingkungan ya nggak sukses besar. Maka ya saya simpulkan saja lah, beliau itu dilahirkan dan dibentuk. Kira-kira begitu. Artinya faktor lingkungan membentuk beliau, faktor
kelahiran juga membentuk beliau. Jadi mohon maaf, meskipun mungkin kesannya saya agak melebih-lebihkan, buat saya tidak. Sama sekali tidak, saya tidak melebih-lebihkan. Bagi saya jujur, ya saya jujur mengamati. Kebetulan ini bukan pesanan yang berimplikasi dolar, enggak. Ini enggak pakai pesanan, enggak pakai dolar. Ya, jadi kejujuran saya sebagai akademisi, yang saya juga ingin mengembangkan teori leadership, gitu loh. Karena itu saya bersyukur, cukup banyak teori-teori yang saya kembangkan di sini, ya dalam buku ini. Dan kalau ini dibaca oleh teman-teman yang menulis skripsi, tesis, disertasi, ini menolong bagaimana kita menggunakan teori untuk melihat realitas. Itu menolong banget buku ini. Tapi kalau Bapak, Ibu, atau adik-adik pengen yang murni teori, ya saya barengi dengan ini. Pergeseran paradigmatik teori-teori kepemimpinan. Ya saya berharap nanti profesor saya yang sudah lama saya tidurkan itu mudah-mudahan kepemimpinan. Maka dari itu ini saya paksa harus terbit buku kepemimpinan, dan sekaligus janji saya yang lama tertidur kepada Pak Yogi harus saya tunaikan, karena janji itu hutang. Jangan sampai saya mati bawa hutang, kira-kira begitu. Nah, jadi seperti itu. Bapak Ibu jangan menganggap nyun sewu ya. Ketika saya kok wah Bung Karno, Pak Harto, mohon maaf. Saya aku yakin kalau Pak Yogi diberi kesempatan jadi presiden, jauh lebih baik dari beliau berdua. Saya percaya itu. Bu Mega saja bisa jadi presiden kok. Ya, Pak Jokowi juga bisa jadi presiden. Apalagi seseorang yang mengukir perubahan, Mas yang nggak tahu ya. Dulu yang namanya kampus Brawijaya itu paling banter lantai 3. Sekarang lantai 13. Naiknya tuh 10 lantai. Nggak main-main. Dulu kampus saya itu, via itu, mahasiswa itu cuma 2 jurusan, publik bisnis, lalu masing-masing 100. Jadi 201 fakultas. Sekarang 1.500. Dan semua itu di tangan Pak Yogi. Bukan yang lain. Sehingga maka saya sengaja saya coveri begini, ya, saya tulis begini karena saya merasa jangan pernah lupa jas merah, jangan pernah lupa sejarah. Brawijaya pernah mengukir prestasi, dan itu karena seorang leader, seorang rektor, seorang pemimpin. Biar menjadi ibroh pelajaran bagi kita bahwa pemimpin itu punya peran yang sangat penting. Dan mudah-mudahan ini lalu menjadi bagian sejarah Brawijaya. Meskipun mungkin tidak ditulis tidak disimpan di Museum Brawijaya, tapi setidaknya ini merupakan bagian dari lembaran sejarah Brawijaya. Saya tidak tahu apakah nanti muncul kembali sosok pemimpin yang mampu melakukan perubahan yang spektakuler, monumental. Ya, coba hanya bayangkan saja loh, dari 200 menjadi 1.500. Ya, dari lantai 3 jadi 13. Ya, VIA kan punya lantai 12,5 itu ya, 13 itu kan. Ekonomi punya lantai 13 itu kan ya. Itu tidak pernah ada sebelum Pak Yogi jadi rektor. Itulah buku ini. Ya. Saya tidak kampanye beliau jadi presiden karena saya yakin beliau nggak bisa jadi presiden karena tidak menjadi calon saat ini. Ya kan gitu kan ya. Jadi tidak kampanye, tapi ini benar-benar saya berharap karena bagaimanapun jangan pernah lupa sejarah. Saya menganggap ini mudah-mudahan menjadi bagian sejarah Brawijaya dan mudah-mudahan menginspirasi sehingga rektor-rektor yang akan datang itu lalu kemudian terinspirasi dan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan tentunya ya. Jangan begini, pemimpin kadang-kadang ada pemimpin tuh gini. Ada pendahulunya hebat, tapi karena dia merasa kalau ngikuti pendahulunya itu terasa tidak punya nilai, itu terus nggak mau. Jadi asal bukan programnya atau mimpinya beliau, terus seperti terus disingkirkan gitu, dibuang. Itu pemimpin yang kerdil. Pemimpin besar, itu pemimpin yang siap mengadopsi apa yang prestasi apa yang dilakukan oleh pendahulunya. Jangan lalu dicorek. Ya. Saya ya kecewa kalau misalkan tiba-tiba lalu dipaksa Brawijaya mahasiswanya cuma 200 kembali. Tapi insya Allah tidak ya, karena
menjadi PTNBH ini mau nggak mau harus disupport oleh kekuatan mahasiswa. Ya. Kalau Bapak Ibu ke kampus Brawijaya, guest house di belakangnya ada gedung yang menjulang tinggi. Itu seharusnya menjadi bagian dari guest house. Sehingga penghasilan kita juga kuat, tapi kemudian sekarang jadi gedung serbaguna. Pada desainnya oleh beliau itu untuk hotelnya Brawijaya. Dan itu kita harus punya itu. Sayang kemudian kalau kemudian semangat beliau itu yang positif tadi gara-gara bukan milikku, bukan ideku terus diabaikan. Buat saya pemimpin itu kerdil kalau sampai begitu. Pemimpin yang besar jiwa itu justru mencermati apa keberhasilan pendahuluku. Ini yang harus saya pertahankan dan apa kalau ada kekurangannya, inilah yang kemudian yang harus saya eliminir dan saya ganti yang lebih bagus. Harus begitu. Cuma sayang ya kadang-kadang kita ego pribadi itu membuat kita jadi kerdil. Bapak Ibu, saya nggak mau memperpanjang ya kampanye saya ya. Jadi itulah yang coba saya tulis dengan ya berusaha seobjektif mungkin ya. Tapi jika tidak bisa objektif penuh ya itulah manusia. Karena manusia itu punya rasa. Rasa itu membuat kita kadang-kadang ya kata Gombloh kalau cinta sudah melekat apa Mas? Kalau cinta sudah melekat, nah begitu. Jadi kadang-kadang cinta itu membuat kita menjadi subjektif. Tapi saya mencoba mencintai segala sesuatu dengan objektif. Termasuk mencintai Pak Yogi sebagai pemimpin dan saya tuangkan itu juga saya coba seobjektif mungkin. Jadi Pak Yogi ketika ada kata Bung Karno dan Pak Harto, memang adanya seperti itu. Ya, hanya masalahnya Pak Harto dan Bung Karno orang yang diberi kesempatan untuk pada level pemimpin nasional, ya. Sedangkan Bapak sebagai rektor. Tapi hal yang juga saya sampaikan di sini, Brawijaya sebagai kampus universitas itu juga miniaturnya Indonesia loh, ya. Kompleksitasnya nggak kalah loh. Misalkan Presiden punya menteri, rektor punya wakil-wakil rektor. Ada kepala daerah, kita punya dekan-dekan. Ya, ada ketua jurusan. Itu kalau kita perhatikan struktur organisasi Indonesia dengan kampus Brawijaya, itu mirip banget. Maka saya bilang ini miniatur Indonesia. Jadi orang yang berhasil menjadi rektor dengan luar biasa, pasti berhasil menjadi presiden. Kira-kira begitu. Karena kompleksitasnya terpenuhi dengan melihat kampus sebagai miniatur sebuah negara kita. Saya kira demikian. Saya kembalikan pada moderator. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Suryadi atas paparannya yang kembali menulis buku dari hasil pengamatan beliau terhadap kepemimpinan Bapak Profesor Yogi Sugito dalam potret kepemimpinan, kira-kira begitu. Dan ada beberapa poin yang beliau sempat jabarkan dalam buku ini, dilihat dari beberapa teori-teori besar dalam kepemimpinan, mulai daripada trait, kemudian personal behavior, situational leadership theory, transformational leadership theory, termasuk juga visionary leadership theory yang kemudian Bapak Dr. Suryadi berupaya untuk membuat karakteristik yang ideal kira-kira dari tipe seorang pemimpin yang dimiliki oleh Bapak Profesor Yogi, yaitu adanya personality yang baik, kemudian kompetensi dan capability, dan juga yang terakhir adalah performance. Lalu kemudian Bapak Dr. Suryadi berupaya membandingkan atau bahkan mensandingkan dari kepemimpinan Bung Karno, kemudian Pak Harto dan juga Bapak Prof. Yogi. Saya sempat membaca sekilas, memang sangat quotable kata atau kalimat yang Bapak tuliskan dalam situ. Bapak Dr. Suryadi menuliskan bahwa jika Bung Karno dikenal dengan karismanya, Pak Harto dikenal dengan kemampuan manajerialnya, maka Prof. Yogi memiliki keduanya. Itu memang ada dalam buku tersebut dan saya sempat membacanya, Bapak Ibu. Prof, Bapak Ibu, tamu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita masuk pada sesi Q&A. Mungkin Bapak Dr. Suryadi bisa merespon. Demikian juga kepada Bapak Prof. Yogi yang bisa merespon juga nanti. Kepada audiens atau Bapak Ibu yang kepengen mengajukan pertanyaan atau bahkan berdiskusi tentang buku yang dituliskan, silahkan. Silahkan mungkin Pak Adnan.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Nasution, mahasiswa S3 Prof via UB. Ya, saya asalnya dari Makassar. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau suara saya agak tidak biasanya di Jawa sini. Ya, pertama, ya seandainya Pak Suryadi mengungkapkan ini di masa kepemimpinan, boleh saya menuduh Bapak adalah ingin menjilat gitu. Mohon maaf Prof ya, Pak. Tapi karena ini setelah selesai menjabat sebagai rektor, ini saya mengatakan bahwa ini adalah isi hati gitu. Isi hati yang disampaikan tentang kepemimpinan Pak Yogi. Ya, saya melihatnya dari pemaparan-pemaparan tadi, ya saya melihatnya bahwa ternyata Pak Yogi ini adalah Ali Sadikinnya Jakarta beberapa waktu yang lalu. Ya, atau Soehartonya Indonesia gitu. Ya, kalau di Malaysia sana ya ada juga ya Mahathir Muhammadnya di sana. Ya, saya tidak ingin masuk ke buku Pak. Saya ingin mengetahui langsung dari Pak Yogi ya. Ya, apa resepnya gitu. Kami sebagai anak muda ini boleh jadi pengen mengadopsi karakter atau model kepemimpinan yang Bapak berikan gitu. Sehingga Brawijaya ini agak pesat maju gitu. Karena saya ingat betul di tahun 2008 saya hampir mendaftar S3 di UB. Ya, 2008. Dan kampusnya via itu saya tidak pernah lihat sekarang gitu. Ya, saya tidak tahu yang agak sempit-sempit. Saya nggak pernah lihat sekarang lagi setelah saya mendaftar di tahun 2000 Prof. Nanti tahun 2000 baru saya mendaftar S3, yang dulunya 2008. 2020 baru mendaftar. Ya, setelah itu tersulap. Saya kaget gitu. Ini kok UB kayak gini gitu. Waktu tahun 2008 saya nggak seperti itu. Ya, mungkin Prof bisa menyampaikan ke kami, karena ada kecenderungan pemimpin-pemimpin belakangan itu cenderungnya larinya ke incremental. Incremental itu adalah mengikuti apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya. Itu hanya tambal sulam saja. Ya, cenderung tambal sulam gitu. Apa yang dilakukan oleh pendahulunya itu juga yang dilakukan oleh rektor yang baru atau pemimpin yang baru. Tapi Prof, ya itu adalah cenderung inovasinya yang lebih tinggi gitu. Ya, saya berharap Prof mungkin saja di kepemimpinan presiden baru nanti bisa ditarik ke Jakarta sana. Paling tidak mungkin jadi presiden kalau ibu mau. Tapi ibu kok kayak dada-dada di belakangnya, artinya nggak setuju. Ya, tapi ilmunya Bu, ya ilmu pengalaman itu sebenarnya Indonesia butuh. Ya, karena kenapa? UB ini tersulap atas jasa-jasanya. Ya, karena kalau saya bandingkan di 2008 hampir saya mendaftar S3, ya itu saya tidak melihat lagi UB gitu. Saya berharap pada kesempatan ini saya tidak masuk ke buku, tidak sempat saya baca. Lewat sepintas Prof Yogi bisa men-share ilmu-ilmunya. Ya, siapa sih sebenarnya dan dapatkan dari mana gitu. Mungkin pernah ke gunung mana bertafa atau gimana gitu. Kok dapat ilmu kayak seperti itu? Yang Pak Suryadi guru kami dosen kami waktu masih belajar teori, itu hampir semua mata kuliahnya itu menyampaikan tentang Prof gitu. Ya, sampai trik-trik waktu pemilihan itu dia sampaikan juga waktu perkuliahan. Ya, kami kesini gitu. Itu dia sampaikan. Saya kaget. Ya, karena kebetulan saya ketua kelas di angkatan 2020. Ya, itu banyak berinteraksi dengan Pak Suryadi sampai pemilihan. Ya, kalau saya nggak salah di periode kedua Prof itu, ya dia ceritakan semua. Jadi saya alhamdulillah bisa ketemu langsung Prof Yogi pada kesempatan ini, yang sebelumnya hanya lewat Zoom saja dicerita sama Pak Suryadi, dosen kebanggaan kami. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Adnan Nasution, salah satu mahasiswa S3 PDIA via UB angkatan 2020 yang kemudian hadir juga ke sini
untuk menyaksikan langsung kira-kira begitu, terlibat dalam diskusi pada siang hari ini. Mungkin silahkan direspon Prof atas pertanyaan tersebut. Terima kasih pertanyaannya. Wah, ini banyak menyangkut pribadi jadinya. Ya, memang ada dua tokoh yang dulu menasihati saya. Pertama, orang tua. Selalu sejak saya SD sampai tidur-tidur dinasihati oleh bapak saya itu, sampai SMA, sampai jadi mahasiswa pun. Beliau menekankan jadilah orang yang baik. Istilahnya orang Tulungagung itu benar, enggak cukup benar. Kata anak saya ini datang, ini ada, memang baik itu sulit Pak, itu levelnya level tinggi. Kebanyakan orang Indonesia itu hanya mementingkan untung rugi, menang kalah. Orang politikus itu biasanya menang kalah itu. Orang bisnis yang nakal itu untung rugi. Itu kasta, itu level yang paling jelek. Atasnya orang yang sudah memperhatikan benar salah. Kalaupun menang, kalaupun untung, tapi kalau enggak benar, enggak dilakukan. Lumayan Pak. Nah yang level 3 itu yang nasihat pesannya bapak saya itu enggak hanya benar enggak hanya benar, tapi harus baik, benar. Perilakunya harus baik. Harus baik. Nanti ada ceritanya Pak ini. Nah, tokoh kedua itu pembimbing saya yang notabene waktu itu pembimbing skripsi. Notabene itu dekan. Waktu saya masuk konsultasi belum kok marah-marah betul. Yang dimarahi dosen. Saya langsung dinasihati, Pak Yogi jangan seperti mereka. Kenapa? Itu dosen, saya suruh nggarap proyek yang ditanyakan biayanya berapa, HR-nya berapa. Itu pikirannya kuli itu. Terus gimana Pak sebaiknya? Orang itu yang penting apa yang ada, tugas yang diberikan kerjakan dengan baik. Rezeki itu ngikut. Rezeki itu ngikut. Jadi saya waktu itu ya bismillah begitu jadi dosen itu tugas apa saja, panitia apa saja yang ada, enggak ada HR-nya itu diserahkan ke saya. Waktu itu saya UB itu dokter duluan satu-satunya. Jadi komandan upacara saya lakukan. Jadi penceramah saya lakukan. Enggak ada duitnya. Karena nasihatnya tadi pembimbing skripsi tadi pokoknya kerjakan dengan baik. Rezeki ngikut. Nah, ternyata Pak itu ada ini tadi soalnya menyinggung gunung-gunung tadi loh, dari gunung. Jadi ini nggak tahu nanti Anda semua yang mencermati atau mengolahnya. Jadi saya itu kalau dari segi politik di UB itu bukan Pak Sur tahu, itu bukan habitat saya sebetulnya, bukan habitat saya. Tapi kok justru saya setiap pemilihan mulai ketua jurusan, pembantu dekan, BR1, rektor 2 periode semua selalu menang. Nah ternyata itu ini salah satu. Suatu ketika saya itu didatangi, nggak apa-apa ya cerita. Saya ceritakan tamu ke kampus, tampilannya India bener. Dia katanya juga baru datang dari India, dia pakai bahasa Inggris, datang ke ruang saya, langsung cerita, gimana kabarnya anakmu? Yang 3 orang cowok semua itu kan, loh katanya kamu baru datang, kok tahu anak saya 3 cowok semua? Terus ambilkan benang sama gunting ya, di kantor kan susah cari benang. Terus kita carikan staf, suruh motong 3 kali, 2 kali benang itu. Ya jadi 3 bagian kan, terus kemudian suruh ngenggam, kemudian saya suruh berdoa, saya berdoa dalam menurut keyakinan saya baca Al-Fatihah, suruh buka utuh lagi. Waduh ini saya jadi penyulap ini. Terus terakhir dia ambilkan kalender, belum buka itu kira-kira 4 bulan akan datang, dia membunderi beliau itu, orang India itu. Bunderi tanggal, ditulisin promotion gitu. Pada tanggal ini Anda akan dapat promosi.
itu ternyata saya kepilih menjadi PR1 yang pertama. Dan semua orang di kampus kaget, kok saya bisa kepilih, bisa menang gitu. Yang nanya itu orang yang mestinya nggak milih saya. Saya tanya balik lah, kenapa Bapak milih saya? Itu nggak masuk akal, Pak. Artinya jadi nggak tahu itu yang datang itu siapa, mungkin Bapak. Pesannya satu, tetap pakai bahasa Inggris istilahnya, tetap pertahankan jadi orang yang baik. Jadi waktu itu saya dinilai orang baik, sesuai dengan pesan ayah saya itu. Ya, teman-teman kampus tahu saya sering di demo ya karena saya otoriter itu, di demo, dilaporkan ke BIN waktu pemilihan rektor itu, dan BIN nyampaikan Bapak dilaporkan ini loh 6 profesor dari pendukungnya calon satunya. Nah setelah saya jadi rektor, 6 profesor saya angkat semua, saya kasih jabatan semua, Pak. Nah tim saya istilahnya, tim sukses saya ngamuk-ngamuk, Pak. Ini Pak Kumis yang menyebut saya Pak Kumis. Orang gimana ini? Wong dianiaya kayak gitu kok tetap diakomodir. Sudahlah Pak, mereka kan tujuannya mendukung calon itu juga harapannya cari jabatan. Ya sudah kita kasih. Jadi jangan, ya seperti itulah. Seperti itu ya. Nah ini pengalaman pribadi Pak. Jadi ya itu pengalaman saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas respon dari pertanyaan Pak Adnan. Mungkin ada tambahan dari Pak Suryadi? Cukup. Bapak Ibu mungkin masih ada yang kepengen, silahkan Pak untuk memberikan saran dan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan saya Bambang Susilo. Sekarang di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Berjaya, koleganya Pak Suryadi dari dulu, sampai sekarang. Ya jadi saya kebetulan dulu punya kesempatan yang sangat luar biasa, bisa menjadi, maaf ini ulap kena pantulan mobil itu, matahari, ya. Pindah sini, Mas ya. Jadi waktu beliau jadi rektor yang kedua, kebetulan saya juga terpilih jadi dekan di Fakultas Teknologi Pertanian itu. Dan saya itu beda dengan Pak Yogi. Kalau Pak Yogi itu memang jadi pemimpin terus ya. Saya itu enggak pernah dulu itu, ya. Jadi namanya ketua jurusan belum pernah, ya. Sekretaris jurusan belum pernah, ya. Yang pernah itu jadi ketua program studi, itu tidak sengaja itu. Karena saya lebih suka di bengkel tuh. Keliling Indonesia, jualan mesin dan sebagainya itu. Dengan Pak Anang, Pak Bambang Argo waktu itu. Tapi tidak tahu yang namanya jalan ya. Saya kok ada syarat minimal, yaitu jadi pernah jadi ketua program studi di S3 di Teknologi Industri Pertanian. Dan itu bukan jurusan saya, karena di sana tidak ada doktor itu loh. Maka dicalonkan saya jadi itu. Jadi akhirnya saya punya kesempatan banyak dengan Prof. Yogi. Ya. Dan saya banyak belajar dari beliau ya. Satu hal yang tidak bisa saya contoh adalah, dan tidak mungkin itu, adalah keberaniannya yang luar biasa itu. Tepuk tangan untuk beliau itu. Iya. Saya ingat betul ketika saya dekan, kemudian itu tadi yang disampaikan Pak Suryadi ya, di belakangnya UB Hotel waktu itu kan bangun ya. Itu dananya dana APBNP ya. APBNP itu mungkin Bapak Ibu yang mungkin belum banyak kenal, itu adalah APBN perubahan. Dana tidak terserap itu Agustus baru diumumkan, kemudian masing-masing mengajukan dana. Semua universitas dapat ya, dan universitas lain itu sekitar 5 miliar ya. Brawijaya itu 40 miliar ya. 40 miliar. Dan semua rektor seluruh Indonesia itu dikembalikan ke negara karena takut gitu loh. Tapi Pak Yogi waktu itu peletakan batu pertama itu belakang itu sekarang jadi gedung lantai 10 itu ya. Itu saya juga diundang waktu itu beliau waktu mau peletakan batu pertama. Saya ingat betul jadi kenangan tersendiri itu. Karena saking nekatnya beliau saya kan ya agak senyum-senyum gitu loh ya. Saya langsung ditanya, Pak Bambang jangan senyum-senyum, dukung saya katanya. Sampaikan, lah dukung gimana Pak Yogi nekat kayak gitu itu ya.
Karena APBN bayangan 40 miliar, yang lain 5 miliar, 5 miliar seluruh Indonesia, Pak Yogi berani itu. Itu yang tidak mungkin bisa saya lakukan itu. Ya. Jadi Pak Yogi itu sangat luar biasa. Ketika saya tanya sama beliau, loh Pak kok berani Pak? Ini risiko Pak KPK dan sebagainya. Jawabnya sederhana. Pak Bambang, ya katanya, Brawijaya itu anaknya Jakarta. Gitu. Jadi anaknya Jakarta, kita butuh dana. Ibaratnya kita adalah anak yang sedang lapar. Kalau anak sedang lapar, dikasih racun ya dimakan aja, enggak apa-apa gitu loh. Bayangkan, itu racun dimakan, tapi yo selamat sampai sekarang gitu loh. Yo. Itu yang luar biasa itu. Itu kenangan saya dengan Prof. Yogi, itu yang saya pun tidak akan berani itu. Dan sampai sekarang tidak ada rektor yang seberani beliau itu. Tepuk tangan untuk beliau itu. Kemudian ada kenangan yang kedua lagi, kita itu waktu mau ke Australia itu kemana ya? Saya dengan Bu Francine itu, kan Bu Francine mesti ngajak saya itu, ayo ketemu Pak Yogi itu. Pak Yogi itu, terus masuk ke ruangnya Pak Yogi, terus nyerobot, biasa ada tamu lain, lah kita masuk aja cepet-cepet. Masih ada tamu itu, sama Pak Yogi dikenalkan ini Bu Francine dari Dekan Ilmu Budaya, ini Pak Bambang dari Fakultas Teknik Pertanian, kenalkan, ini Pak Bambang, kenalkan Pak ada tamu dari mana Pak? Dari KPK. Yo ndrek-ndrek aku loh. Yang ditemukan, jadi yang dikenalkan orang KPK itu ya. Padahal KPK zaman itu kan enggak kayak KPK sekarang ya. Iki serem banget itu loh ya. Terus sudah ngomong-ngomong, Pak Yogi, Bu Francine langsung ngejak kaki saya. Ayo Bang, enggak boleh Bang, enggak boleh ayo ngono loh. Terus Pak Yogi yang menemui KPK. Sampai sekarang aman-aman juga ya. Itu yang sangat luar biasa. Banyak cerita dengan Pak Yogi, tapi satu hal memang tadi ya, yang sangat betul tadi sampaikan juga, bahwa tidak akan ada kemajuan kecuali dengan perubahan. Dan perubahan pasti menciptakan musuh. Ya. Satu lagi mungkin tambahan aja, mungkin teman-teman yang masih muda, ini prinsipnya, mungkin mohon maaf nih pakai filsafat Jawa ya, karena saya tahu betul tadi yang sampaikan ke Pak Suryadi juga ada satu yang kurang ini, di karakter. Itu yang tipologi kepemimpinan Astobroto, itu semuanya dari Pak Yogi. Dan itu tidak tertulis di buku ini, mungkin ditambahkan itu sebagai tambahan barangkali ya, itu yang luar biasa. Jadi musuh ojo digolei, nek ketemu ojo wedi mati, dan itu yang ada pada Pak Yogi. Saya kira itu aja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas insight dan kenang-kenang yang sempat disampaikan. Silahkan Putra Pak Yogi mungkin bisa menyampaikan. Silahkan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi terima kasih ini Pak Suryadi, Pak Dr. Suryadi, ada betah bukunya. Jadi ada satu hal di sini yang menarik. Tadi ada satu proporsi ya di dalam buku itu yang menyebutkan bahwa karakter itu mempunyai pengaruh yang kuat dalam kepemimpinan dari Pak Yogi. Jadi sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Himawat. Saya ini ada di dua sisi waktu itu. Yang pertama itu saya putra beliau, yang kedua saya itu bawahan beliau. Jadi saya akan sedikit cerita terkait dengan apa sih hal yang membuat kepemimpinan beliau itu yang sama seperti dari Prof. Bambang ini. Prof. Bambang juga waktu itu dekan juga, saya sering diskusi juga dengan Prof. Bambang. Apa sih yang membuat saya itu kira-kira nggak bisa lah niru kepemimpinan beliau. Ini saya cerita sedikit aja, ada dua hal di sini yang menarik, yang nanti kesimpulannya satu, tapi kasusnya dua. Yang pertama itu kalau di sini ada teman-teman dari Brawijaya ya, tahu ada Fakultas Ilmu Komputer. Nah itu tempat saya mengajar sekarang. Itu dulu berada di dua fakultas. Yang pertama itu di di Fakultas Teknik, itu Teknik Informatika. Yang kedua itu satunya itu di MIPA, Prodi Ilmu Komputer. Dan kita tahu bahwa salah satu tadi yang disampaikan oleh Pak Suryadi bahwa visi yang paling penting adalah visi. Tahun 2009, 2008 bahkan itu sebetulnya udah agak terlambat ya, karena Pak Yogi tahun 2006 menjadi rektor ya. Bahwa perkembangan IT itu sangat luar biasa.
perkembangan IT waktu itu sangat luar biasa. Lalu beliau menyampaikan bahwa Brawijaya harus punya peran di situ. Nah, bagaimana dia punya peran? Berkaca dari TP. Waktu itu Prof. Yogi juga menyampaikan TP itu perannya besar karena teknologi selalu mempunyai peran yang sangat besar. Yang dulu awalnya dari pertanian menjadi TP. Itu yang disampaikan waktu itu. Begitu juga dengan komputer. Komputer itu supaya besar dia harus punya menjadi suatu institusi tersendiri yang dia fokus di bidang komputer. Nah, waktu itu perdebatannya sangat panjang karena waktu itu dekan dari sisi teknik tidak mau melepaskan prodi teknik informatikanya, dari MIPA juga tidak mau melepaskan prodi ilmu komputernya. Nah, ada satu statement yang saya ingat sekali waktu itu, beliau menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin jangan pernah memikirkan golongan. Jangan dekan teknik memikirkan teknik, dekan MIPA memikirkan MIPA, jangan. Yang kita pikirkan adalah Brawijaya. Bahkan kalau kita mau tarik lebih ke luar lagi, yang kita pikirkan adalah Indonesia. Bagaimana Brawijaya bisa berkontribusi untuk Indonesia. Sehingga apabila ilmu komputer itu menjadi satu, ya menjadi suatu institusi sendiri dan bisa berkembang, maka akan berkontribusi terhadap Indonesia. Nah, akhirnya perdebatan antara dua fakultas yang besar ini waktu itu akhirnya bisa menjadi satu fakultas sendiri di tahun 2009 kalau nggak salah. 2009 itu yang pertama, kasus yang pertama. Kasus yang kedua itu saya tahu sendiri waktu itu karena saya jadi wakil dekan waktu itu. Jadi Filkom menjadi prodi menjadi program dulu waktu itu, belum jadi fakultas, menjadi program baru yaitu program teknologi informasi. Karena di situ timnya tidak terlalu banyak, akhirnya saya diangkat menjadi wakil dekan waktu itu. Itu terjadi deadlock ketika rapat PD2. Ada satu kasus yang tiap-tiap WD2 itu punya pertimbangan sendiri, punya keinginan sendiri, akhirnya tidak terjadi kesepakatan. Waktu itu dengan Pak Warkum sebagai PR2 waktu itu. Ada 3 jam Pak, 3 jam itu kita rapat nggak ada kesimpulan sama sekali. Tidak ada keputusan sama sekali. Akhirnya Pak Warkum waktu itu menyampaikan, oke deh kalau gitu tunggu sebentar, saya tanyakan ke sebelah. Ke sebelah itu maksudnya kan ruang rapatnya ada di sebelahnya ruang rektor waktu itu. Waktu itu Prof. Yogi datang ke ruang rapat, ini ada apa? Tolong ceritakan satu-satu terkait dengan hal yang membuat rapat ini menjadi deadlock. Nah, satu bicara. Lalu Prof. Yogi menyampaikan, oke, semuanya saya akomodir. Jadi deadlock 3 jam lebih diselesaikan hanya dalam waktu 5 menit. Setelah itu pergi. Nah, kita yang dirapat, lah ngapain kita tadi rame kan gitu. Kalau hasilnya seperti itu, akhirnya rame kenapa? Nah, karena saya punya privilege, ya kan? Saya samperin ke rumah. Malam-malam saya samperin ke rumah. Bapak ini, Pak, kok tadi keputusannya seperti itu? Nah, ada satu kalimat yang sangat luar biasa yang sampai sekarang saya itu agak susah mempraktekannya. Yaitu beliau menyampaikan tugas seorang pemimpin itu adalah memotivasi dan memfasilitasi. Jadi itu tugas seorang pemimpin yang utama. Nah, dari situ kita lihat tadi dari kasusnya Filkom, dari kasusnya rapat tadi, saya ngelihat ada satu hal yang mungkin saya susah untuk menirunya, bahwa kalau kita bicara terkait dengan teori, ya kita balik lagi teori karena di sini banyak juga masih sivitas akademis dari kampus. Kalau kita ini teori yang lama sekali dari Jerman itu ada namanya trilogy of mind ya, bahwa manusia itu dibagi jadi 3 komponen kan, dari afektif, kognitif, konatif dan seterusnya. Nah, ada satu hal di sini yang saya lihat bahwa Prof. Yogi ini ketika menjadi seorang pemimpin yang dilihat itu adalah di luar dirinya.
bagaimana UB maju, bagaimana masyarakat kita maju. Bahkan untuk kasus mahasiswa banyak aja. Mahasiswanya menjadi yang tadi sampaikan Pak Suryadi dari 200 jadi 1.500 itu. Salah satu motifnya adalah UB ini berada di negara dengan jumlah penduduk yang besar. Padahal negara menyampaikan di dalam undang-undang bahwa negara wajib memberikan pendidikan yang baik dan berkualitas untuk masyarakatnya. Apabila kampus seperti UB ini hanya menerima mahasiswa yang sedikit, lalu bagaimana dengan masyarakat yang lain? Apakah dia harus pergi ke kampus-kampus yang mohon maaf kualitasnya kurang? Jadi yang dilihat itu mungkin kalau di luar orang lihatnya, wah ini untuk mahasiswa banyak, untuk pembangunan mahasiswa. Tapi sebetulnya di balik itu bukan. Itu yang susah, bahwa yang dilihat adalah orang lain, bukan dirinya. Bukan pemimpin sebagai individu, tapi orang lain. Bagaimana UB besar? Bagaimana saya sebagai pemimpin bisa memfasilitasi anak buah saya? Bagaimana seorang pemimpin bisa memotivasi? Nah dari situlah nanti yang kalau kita lihat dari ini semuanya akan bekerja sama untuk memajukan UB. Jadi dua hal, ada satu hal ini kalau tadi proporsinya adalah karakter kepemimpinan. Kalau saya lihat salah satu karakter atau personality-nya adalah seeing others-nya itu yang luar biasa. Jadi kalau bahasa filsafat itu atau bahasa Jawa atau bahasa spiritual agama itu bahasanya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Itu yang kadang-kadang susah. Makanya itu susah sekali dilakukan adalah kalau kita sudah bisa selesai dengan diri kita sendiri, maka kita bisa melihat orang lain. Itu yang saya tangkap dari berapa Pak Suryadi ya. Saya dulu tuh juga sering diskusi juga sama Pak Suryadi. Saya tuh sering diskusi sama orang-orang banyak gitu. Sekitar 6 tahun saya menjadi anak buah. Waktu itu saya jadi 5 tahun saya jadi anak buah Prof Yogi sebagai wakil dua, walaupun jauh ya, wakil, dekan, baru ketemu PR, baru ketemu rektor. Tapi at least saya pernah sering melihat bagaimana kepemimpinan beliau secara langsung. Jadi mungkin itu dari saya, mohon tanggapan juga dari Pak Suryadi atau mungkin dari Prof Yogi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas beberapa insight yang diberikan, sekaligus insight kepada buku ini sendiri Pak ya. Karena seeing others-nya katanya yang perlu dan mungkin belum ada dalam buku ini. Demikian juga dari Prof Bambang juga menyampaikan beberapa poin termasuk khususnya filsafat Jawanya yang harusnya dimunculkan dalam buku ini. Mungkin begitu, ada tanggapan mungkin terakhir Pak. Insya Allah kalau yang dinyatakan oleh Pak Bambang termasuk yang sudah saya tuangkan, karena memang benar tidak mungkin ya, seorang pemimpin tidak punya keberanian termasuk mengambil risiko. Ya termasuk tadi kasus yang diungkapkan itu kan itu terkenal itu, bahwa sekian rektor di Indonesia nggak ada yang berani ngambil, hanya Pak Yogi yang ngambil. Dan itu saya sempat berwawancara dengan beliau. Ya, cuma jawabannya dengan saya agak berbeda. Beliau mengatakan ini, loh, andai kan nggak selesai, sanksinya apa? Paling-paling kan reschedule. Memangnya masalah dengan reschedule? Ya nggak masalah. Nah itulah jawaban beliau. Artinya itu ketika para rektor nggak bisa mengambil karena terpacu dengan ada uang sekian banyak, waktu yang mendesak nggak mungkin bisa dijalani, hanya terbatas itu. Tapi Bapak ini memangnya ngapain kalau nggak selesai dijalani? Paling-paling reschedule. Nggak ada masalah atau reschedule. Itu jawaban beliau yang saya jadikan gambaran di sini, bahwa yang namanya keberanian, ya pasti itu sesuatu yang jadi sudah muncul, tapi memang agak berbeda dengan apa yang tadi diungkapkan oleh Pak Bang. Tapi prinsip bagian dari kepemimpinan, keberanian mengambil risiko itu ya. Dan termasuk beliau tadi sudah sampaikan kan, bagaimana dihajar-hajar itu kan ya. Mungkin yang tidak diungkapkan oleh beliau, mungkin di meja beliau itu ternyata banyak teguran itu dari Jakarta itu. Karena kan Pak Rektor ini kan orang yang paling mokong ketika menghadapi pejabat Jakarta itu. Kan beliau gini, punya kemauan, jalankan, proses administratif belakangan. Itu kan beliau itu. Dan itu jalan semua dan akhirnya beres semua gitu loh. Coba kalau misalkan di Indonesia ya, menunggu beresnya administratif, ya enggak jalan. Kira-kira begitu loh. Jadi memang itulah yang dimiliki. Karena itu saya berani mengatakan bahwa sekiranya kita menemukan orang
seperti Pak Yogi memimpin Indonesia, ya saya punya keyakinan dalam waktu yang singkat Indonesia akan berubah total. Serius, itu bukan main-main. Bayangkan dari 200 menjadi 1.500 itu satu fakultas, Mas. Lah kalau kemudian semua fakultas, ya akhirnya kita lihatlah bagaimana mahasiswa Brawijaya terbesar se-Indonesia. Lah kalau tidak punya kemampuan membangun visi yang luar biasa tadi, dan tentu maka saya katakan dalam buku ini, beliau bukan kategori transformasional, tetapi lebih kuat ke arah visioner. Kalau transformasional itu adalah sama, punya misi, punya karakter berani dan sebagainya, ya sama. Tapi hal yang berbeda adalah kalau transformasional itu ingin mengajak semua bermimpi. Tapi kalau Pak Yogi ingin semuanya punya mimpi yang sama dengan dirinya. Agak berbeda ya. Jadi perbedaannya sedikit memang transformasional dengan visioner. Ya, karena seorang visioner itu betul-betul mengikatkan diri pada visi dan membuat yang lain sevisi. Nah, yang membuat yang sevisi. Kalau transformasional masih itu sebetulnya bagus di partai politik gitu ya. Ya, kalau di partai politik mungkin transformasional, tapi kalau dalam kampus setahu saya Pak Yogi menunjukkan tanda keberhasilannya. Juga saya sampaikan memang agak susah membedakan antara transformasional dengan visioner, tapi di mata saya beliau lebih ke visioner karena tadi kalau transformasional itu lebih pendekatan humanistiknya itu lebih kuat secara formal. Kalau beliau tadi lebih mengarah pada tugas karena penyelesaian visi, pencapaian visi. Tetapi beliau pandai membuat kesempatan membangun hubungan-hubungan impersonal, informasional. Ya seperti tadi, akhirnya muncul Senin bernyanyi, sehingga lalu ya tadi akhirnya PD3-nya WR3-nya mengerahkan PD3 ikuti jejak bapaknya, kira-kira begitu. Walaupun beliau juga menjawab, meski begitu semua sudah bisa nyanyi, ada satu yang katanya tokoh yang oleh beliau disisakan untuk tidak bisa menyanyi terus, Pak Warkum. Jadi satu-satunya wakil rektor yang tidak bisa menyanyi, Bu ya, gitu Bu ya. Iya, tapi yang lainnya bisa. Termasuk Pak Bambang ini penyanyi nih, Pak Bambang ini penyanyi nih, gara-gara ya dekat dengan beliau itu. Saya kira demikian ya. Mohon maaf juga tentu mata saya tentu tidak selengkap kalau mata itu dibantu dengan mata-mata yang lain. Artinya pengamatan saya tentu juga memiliki keterbatasan yang bisa saya handle. Ya. Tapi meskipun demikian saya berusaha membaca dari berbagai kacamata, apalagi secara teori. Maka saya katakan ini mungkin satu-satunya buku yang berlandaskan konsep penelitian tetapi menggunakan semua teori yang utama di dalam leadership. Oleh karena itu misalkan nanti ada mahasiswa pingin gimana sih penelitian menggunakan teori karakter, trait teori, itu bisa mengambil. Saya pingin situational leadership, bisa mengambil. Saya transformational, bisa mengambil. Ya, ini mungkin itu yang saya agak merasa apapun selain sejarah sekaligus buku ini juga punya kelebihan karena metodologinya yang agak unik, yang belum biasa dilakukan oleh orang. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan saya punya kesempatan lagi menulis hal-hal yang juga cukup historis. Ya, saya kira demikian. Itu ya. Bapak Ibu, waktu berjalan dengan cepat. Ya, saya berterima kasih ada kesempatan ini. Ya, dan saya juga bersyukur karena seperti yang saya katakan punya hutang harus ditunaikan dan saya sudah menunaikan. Hutang itu sebetulnya bukan kepada Pak Yogi, hutang itu pada diri saya sendiri bahwa saya ingin menulis sesuatu tentang Pak Yogi karena buat saya ini sebuah bagian sejarah yang harusnya diketahui oleh minimal orang-orang Brawijaya harus tahu bahwa ada sejarah seperti ini, bahwa ternyata Brawijaya pernah semula biasa saja menjadi sangat luar biasa. Dan jangan menjadi yang luar biasa itu lalu kemudian decline terus, rontok terus apalagi terus jauh. Jangan, kalaupun turun ya sedikit saja kira-kira gitu. Ya, jangan sampai prestasi yang bagus terus. Nah, mudah-mudahan rektor yang sedang dan yang akan ya maulah kita kira melirik ya, buku ini kemudian menjadi inspirasi untuk jangan terlalu jauh lah kalau itu harus turun. Tapi memang susah mencari orang yang kapasitasnya pas ya. Saya kira itu. Jadi matur suwun Bu Yogi, nyuwun ngapunten. Saya ini
Ya karena saya ngajar kepemimpinan, terus ada sosok yang bisa saya jadikan bahan mengajar, apa salahnya kan gitu. Karena menyampaikan hal yang konkret, empiris itu lebih mudah ditangkap maknanya daripada hal-hal yang abstrak, hal yang teoritis. Sehingga saya kalau ngajar mesti saya memunculkan, bahkan Ken Arok juga menjadi bagian dari literatur saya untuk menyampaikan bagaimana kepemimpinan Ken Arok pun juga saya sampaikan gitu. Meskipun tadi Hasta Brata tidak masuk dalam pikiran saya karena ini teori yang kita gunakan sepenuhnya istilahnya modern scientific, kira-kira gitu, scientific teori. Yang jadi kalau Hasta Brata itu agak khusus. Saya kira demikian. Pak Yogi, mohon maaf kalau yang saya lakukan barangkali kurang tepat. Ya, tapi mudah-mudahan meskipun ada kekurangan-kekurangan dari yang potret saya tadi, mudah-mudahan ya, karena kadang-kadang juga orang yang melakukan itu belum tentu loh ya sadar tentang dirinya, ya kan? Kadang-kadang orang lain bisa lebih kenal dengan orang yang diamati. Jadi mudah-mudahan itulah pengamatan saya dan itu pengenalan saya dan mudah-mudahan itu tidak salah. Saya kira kemudian untuk teman-teman yang hari ini hadir, saya ucapkan terima kasih terutama mahasiswa saya yang sebetulnya Pak hari ini saya ngajar Pak. Ngajar jam 12.30. Nah itu yang sebelah sana, row sebelah sana itu mahasiswa S2. Tapi saya bilang kuliahnya di Lembah Tumpang, saya bilang gitu. Presensi sudah saya isi, sudah saya penuhi, pokoknya kuliah bareng-bareng di Lembah Tumpang. Alhamdulillah bisa hadir. Nah kalau ini teman-teman S3, saya bilang akan ada diskusi seru. Sekaligus belajar bagaimana memimpin, langsung ketemu tokohnya. Kalau ingin tahu Brawijaya itu siapa, itulah Pak Yogi. Alhamdulillah bisa hadir. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada kekurangannya. Baik, terima kasih Bapak atas beberapa tanggapan sekaligus pada kesempatan kali ini saya kira dari hasil diskusi kita, baik itu masukan, saran dan juga kesan dan kesan selama bersama dengan Prof. Yogi, beberapa juga insight yang baik terkhusus kepada buku yang ditulis oleh Bapak Dr. Suryadi menjadi suatu catatan tersendiri nanti ke depannya. Saya mungkin ingin mengutip satu kalimat dari buku yang ditulis oleh Bapak Dr. Suryadi yang mengatakan bahwa perubahan yang besar itu tidak ditentukan oleh mayoritas masyarakat tetapi ditentukan oleh kelompok kecil dan itu adalah pemimpin. Maka dalam konteks ini dari buku Bapak Dr. Suryadi bahwa perubahan yang besar yang ada di Universitas Brawijaya saat ini itu ditentukan oleh salah satunya dari Bapak Profesor Dr. Yogi Sugito. Give applause dulu untuk beliau. Baik, saya akhiri pada kesempatan kali ini saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus sekali lagi kepada Dr. Suryadi dan juga moderator. Ya, diperkenankan untuk kembali ke tempat. Ya, baik hadirin sekalian, kita telah menyaksikan seluruh rangkaian acara pada hari ini melalui diskusi sekaligus pemaparan materi dari Dr. Suryadi sekaligus dari Profesor Dr. Insinyur Yogi Sugito. Selanjutnya kita akan menyaksikan serah terima buku dari penulisnya yaitu Dr. Andes Suryadi kepada Profesor Dr. Insinyur Yogi Sugito. Maka kepada bapak-bapak dipersilahkan untuk mengambil tempat di depan. Dipersilakan kepada tim dokumentasi dan hadirin untuk mengambil dokumentasi. Ya, sudah. Kepada Bapak mohon untuk bersedia di tempat Bapak. Permisi Bapak masih di tempat. Akan ada penyerahan cindramata dari Profesor Dr. Insinyur Yogi Sugito kepada penulis buku. Ya, dipersilahkan kepada tim dokumentasi.
Boleh berikan aplaus sekali lagi kepada orang-orang hebat yang telah tentunya menginspirasi untuk kita semua. Baik, hadirin sekalian, dengan berakhirnya pemberian cindramata pada kali ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Untuk itu kita ucapkan hamdalah bersama untuk menutup acara pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu kami sampaikan juga bahwa setelah ini merupakan acara bebas bagi Bapak Ibu atau ramah tamah, dipersilahkan untuk menikmati di ruangan ini. Dan sekali lagi saya mewakili seluruh pihak yang terlibat mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan ataupun perlakuan yang kurang berkenan di hati kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmara, ya indah lembah yang senja.